Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Benar kata Danu, saat jam pulang sekolah Arkan tiba, hujan juga mulai turun ke bumi ini. Arkan dan beberapa teman-temannya berdiri di pinggir kelas, melihat derasnya air yang jatuh dan memikirkan bagaimana caranya ke halte bus agar tidak terlalu basah. Mereka tidak ada yang membawa payung, apalagi jas hujan. "Ayo kita hujan-hujanan saja, berlari yang kencang," ucap salah seorang teman Arkan. Tapi mendengar ide itu, Arkan tidak langsung mengiyakan. Seragam sekolahnya hanya satu. Kalau basah, besok dia harus pakai apa? Belum lagi jika dia sakit, pasti akan banyak mengeluarkan uang untuk berobat. "Kalian duluan saja, aku tunggu sebentar lagi. Mungkin sebentar lagi hujan akan reda," jawab Arkan. Semua temannya mengangguk mengiyakan, dan melihat satu persatu temannya pergi, Arkan masih setia berdiri di pinggir kelas. 30 menit berlalu dan hujan belum juga reda, bahkan semakin deras saja. Sementara itu di rumah, Elma menunggu dengan cemas. Harusnya di jam seperti ini sang anak sudah pulang. "Ya ampun, pasti Arkan terjebak hujan," gumam Elma. Berulang kali dia melihat keluar melalui jendela kaca, namun sang anak tidak juga terlihat batang hidungnya. Bingung harus bagaimana, akhirnya Elma memutuskan untuk menghubungi ayahnya, kakeknya Arkan. Di panggilan pertama, teleponnya langsung mendapatkan jawaban. "Ada apa, El?" tanya sang ayah di ujung sana. Herman namanya. "Opah, Arkan belum pulang. Dia pasti terjebak hujan di sekolah," jelas Elma dengan tergesa. Dia memanggil Herman dengan sebutan Opa, mengikuti bagaimana Arkan harus memanggil sang kakek. "Baiklah, Opa akan jemput Arkan, tapi nanti biar dia pulang ke sini." Elma hanya bisa mengiyakan, tidak berani membantah. Sang ayah punya mobil tua, tapi untungnya masih bisa dipakai. Panggilan itu terputus dan Elma membuang nafasnya lega, juga merasakan hatinya yang tak tenang. Dia tahu sang ayah sengaja menahan Arkan di rumahnya agar dia berkunjung. Lalu ketika Elma ke sana, pasti ayah dan ibunya akan menanyakan keberlangsungan rumah tangganya dengan Danu. Elma mengusap wajahnya kasar, lalu mendudukkan dirinya di atas kursi ruang tamu. Lagi-lagi Elma menarik dan membuang nafasnya kasar, berusaha menghilangkan beban di hati yang teramat berat. Meski rasanya sakit ini tidak akan habis-habis. "Sudahlah El, lanjutkan hidupmu, jangan hanya berkutat di rasa sakit ini," gumam Elma bicara pada dirinya sendiri. Dia lantas bangkit, masuk ke dalam kamar Arkan, dan mengambil baju ganti sang anak. Elma juga membawakan jaket. Setelahnya dia ke dapur untuk mengambil payung. Dia akan pergi ke rumah kedua orang tuanya. Naik bus beberapa menit dan kemudian tiba di halte terakhir. Dari sana, Elma berjalan masuk ke dalam gang. Satu tangannya terus memegang payung dan tangannya yang lain menggendong tas berukuran sedang berisi baju sang anak. Hujan yang deras membuat celana panjang Elma basah. Takut tas itu terkena air hujan juga, akhirnya Elma mendekapnya di depan. Saat tiba di rumah Herman, Elma melihat mobil sang ayah sudah terparkir di teras rumah, mobil yang juga basah kuyup. Melihat itu, Elma sedikit lega. Arkan juga pasti sudah ada di sini. Elma lalu mengetuk pintu dan tak lama kemudian dibuka oleh sang ibu, Lucy. "Oma, cepat masuk," titah Lucy. Dia segera menarik Elma dan menutup pintu. "Arkan di mana?" "Ada di dalam kamarnya."
Aku bawakan Arkan baju ganti, aku berikan dulu ini padanya. Iya, setelah itu ganti celanamu juga, pakai baju Oma saja. Elma mengangguk. Dia lantas segera mendatangi kamar Arkan di rumah ini, kamar yang pintunya tidak tertutup rapat. Elma ingin mengetuk pintu kamar itu, namun urung saat dia melihat Arkan yang seperti melamun menatap sebuah foto di meja belajarnya. Foto keluarga saat dia kelulusan sekolah dasar. Arkan, panggil Elma dan langsung membuyarkan lamunan sang anak. Saat ini Arkan masih menggunakan baju sekolah. Mah, apa yang kamu lihat? Ini, saat aku kelulusan nanti, apa kita juga bisa buat foto keluarga? Tentu saja. Tentu saja kita akan buat foto keluarga lagi, Arkan, Mama, dan Papa, jawab Elma dengan suara yang dibuat seolah yakin, meski tidak tahu apakah ucapannya itu akan terwujud atau tidak. Sekarang Arkan fokus saja pada ujian, Papa juga akan fokus pada pekerjaannya, sementara Mama akan mendukung kalian berdua. Jelas Elma lagi. Dia mengelus puncak kepala sang anak, lalu memeluk Arkan yang kini duduk di kursi meja belajar, sementara dia berdiri di samping. Elma memeluk erat Arkan, pelukan paling erat yang pernah Arkan rasakan. Arkan tahu di peluk ibunya kali ini ada luka yang coba ibunya sembunyikan. Arkan tahu jika ayah dan ibunya terus bersama hanya akan menambah banyak pertengkaran. Arkan tahu bahwa ayah dan ibunya pun lelah menjalani kehidupan seperti ini. Hanya satu yang Arkan takutkan dari banyaknya pikiran di dalam kepalanya. Arkan takut bahwa dia menjadi beban bagi ayah dan ibu. Karena itulah dia memilih diam, memilih pura-pura tidak tahu dan tak banyak menuntut. Apapun keputusan ayah dan ibunya, dia akan ikuti. Tapi andai Arkan diminta memilih untuk ikut dengan siapa, Arkan tidak akan pilih keduanya. Arkan akan pilih tinggal di sini bersama dengan Oma dan Opa. Arkan, Elma, sini, teriak Lucy, sebuah panggilan yang membuat Elma melepaskan pelukannya pada sang anak. Oma pasti meminta kita untuk makan dulu. Sekarang ganti bajumu. Arkan mengangguk. Dan Elma langsung keluar dari dalam kamar itu. Dia mendatangi sumber suara, sang ibu dan ayah yang kini duduk di meja makan dapur. Kok belum ganti celana? Itu basah, El. Sana ambil baju ganti di kamar Oma. Kalau malu ganti di sana, ya ganti di kamarmu sendiri. Jelas Lucy. Rumah ini adalah rumah tua. Banyak kamar guna berkumpul anak-anak. Danu dan Elma juga punya kamar sendiri saat menginap di sini. Kamar Elma saat dulu masih gadis. Tidak usah ganti, Oma, nanti juga kering sendiri. Ini basahnya juga tidak terlalu banyak, tolak Elma. Sengaja menolak karena dia tidak ingin lama-lama di sini. Setelah makan, dia bahkan berniat langsung mengajak Arkan pulang. Meski ini rumah kedua orang tuanya sendiri, namun tetap saja Elma merasa asing, sudah merasa seperti orang lain. Ya sudah, terserahmu saja, pungkas Lucy. Setelahnya, Arkan ikut bergabung bersama mereka. Duduk dekat Oma sayang, ucap Lucy. Dia menarik Arkan dan mendudukkan sang cucu di sebelahnya. Lucy juga menyiapkan makanan untuk Arkan, meletakkan banyak lauk di dalam piring. Makan yang banyak, harus kuat dan sehat agar bisa berpikir saat ujian, ucap Lucy. Dia sangat menyayangi Arkan. Semenjak ada Arkan di dalam rumah tangga Danu dan Elma, dia dan Herman mulai merestui pernikahan itu. Ini banyak sekali, Oma. Tidak apa, nanti kalau tidak habis biar Oma yang makan.
Melihat interaksi itu, Elma hanya diam saja. Tiap kali mereka datang ke rumah ini, memang banyak makanan enak yang tersaji. "Kamu makanlah juga, El," ucap Herman, membuat lamunan Elma buyar dan akhirnya mengangguk kecil. Mereka semua makan bersama, hanya Herman yang tidak makan. Tadi sebelum menjemput Arkan, dia sudah makan. Tapi Herman tetap duduk di sana menemani semua keluarganya. Sesekali dia menatap sang anak, melihat Elma yang sedang makan dengan mata seperti berembun.